Topik atau tema apa yang akan saudara sajikan? Mengevaluasi teks anekdot untuk menentukan makna tersurat dan tersirat. Apa alasan Anda memilih diferensiasi tersebut? Diferensiasi yang saya pilih adalah diferensiasi produk, yakni keragaman jenis teks dan tema yang dapat dipilih oleh siswa. Metode apa yang akan saudara gunakan dalam pembelajaran ini? Apa alasan Anda memilih metode tersebut? Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah metode pembelajaran kontekstual. Variasi produk yang diminati berupa poster berisi kritik sosial. Alat dan bahan atau sumber belajar, apakah yang saudara siapkan? Jelaskan alasannya. Alat dan bahan atau sumber belajar yang saya siapkan yakni buku teks, poster kritik sosial yang beraneka ragam, LCD yang mendukung diferensiasi produk yang dipilih oleh siswa. Ceritakan tahapan pembelajaran yang akan saudara sajikan. Diawali dengan melakukan tes asesmen awal, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Persiapan tertulis apa saja yang saudara buat? Persiapan bahan pertanyaan untuk diskusi dan asesmen awal. Serta materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan saudara. Jika ada materi apa, jelaskan alasan saudara. Materi yang dianggap sulit oleh siswa yakni dalam menentukan makna tersirat teks anekdot, kesulitan dalam pemahaman membaca kritis. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan saudara? Siswa dapat mengevaluasi teks anekdot dalam bentuk kritik sosial. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Perhatian khusus pada pembelajaran kali ini yakni kemampuan berpikir kritis dalam menentukan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat ya? Ada yang sakit? Ya, anak-anak, sebelum nanti kita mempelajari materi mengenai cakupan materi yang akan kita bahas hari ini, seperti biasa, Bu Yansi mau mengecek kehadiran kalian dulu. Yang nggak masuk siapa? Nicholas Ariel ya, Nicholas Ariel dan Nicholas Ariel sama Sita Nur Alfiani. Yang lain lengkap ya? Oke, dan seperti biasa juga, agar pembelajaran hari ini kalian lebih semangat lagi, kemudian kalian juga bisa mengularkan semangat kalian kepada teman-teman kalian. Bu Desi mau kalian membacakan satu kalimat motivasi saja, ya, satu kalimat motivasi dari presensi hari ini, dari nomor presensi hari ini yang Bu Desi panggil. Nanti kalian membacakan satu kalimat motivasi. Kebetulan hari ini tanggal berapa? Tanggal 16. Kemudian bulannya adalah bulan 10. Dan bukan tahun yang saya inginkan hari ini. Selain tanggal dan bulan, Bu Desi pengen yang membacakan satu kalimat motivasi hari ini adalah nomor presensi yang berkaitan sama jam pembelajaran kita hari ini, itu jam 6 dan ke 7. Jadi saya ambil yang absensi nomor 7. Oke, saya ulangi lagi. Jadi yang membacakan satu kalimat motivasi hari ini adalah presensi nomor 10 Muhammad Bahrul. Kemudian tanggalnya tadi adalah tanggal 16 ya, Ramadika. Kemudian presensi nomor 7 Kalisa.
Ya, dimulai dari tanggal 16 Taman Jika. Untuk menularkan semangat positif kamu di hari ini, coba kamu sebutkan satu kalimat motivasi hari ini. Dilarang menyerah demi masa depan yang cerah. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kami. Baik, motivasi yang sangat positif untuk hari ini. Kemudian kalimat motivasi kedua akan disampaikan oleh Muhammad Badrul Ulum. Ulum disampaikan motivasinya hari ini apa? Tidak perlu sempurna untuk menjadi yang terbaik. Tidak perlu sempurna untuk menjadi yang terbaik. Artinya siapapun diri kita memiliki kelebihan ataupun kekurangan, kita bisa menjadi yang terbaik. Masa depanmu bergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini. Luar biasa. Jadi kalian memiliki motivasi setiap harinya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak, jadi semoga apa yang sudah teman-teman kalian sampaikan tadi, motivasinya, semangatnya, bisa kita tiru, bisa kita lakukan agar kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih terarah juga. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas mengenai materi hari ini, Bu Densi mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah mengevaluasi informasi berupa gagasan dari teks non-fiksi ataupun juga teks fiksi, baik melalui teks visual maupun teks audio visual. Nah, ini digunakan untuk menentukan makna tersirat dan juga makna tersurat. Baiklah, sebelumnya Bu Densi mau tanya dulu. Coba kira-kira ada yang tahu bagaimana memilih sumber yang dapat dipercaya dalam menyampaikan kritik? Yuk, ketika kita mau menyampaikan kritik, kita harus menentukan sumber yang terpercaya agar nanti informasinya tidak hoax, agar informasinya bisa benar-benar terpercaya. Bagaimana memilih bentuk sumber, ya? Jadi bagaimana memilih sumber yang terpercaya untuk menyampaikan kritik? Jadi bisa, ya, coba kita cara memilih sumber yang dapat dipercaya dengan penyampaian kritik dapat dilakukan dengan cara memilih dan memeriksa sumber tersebut objektif atau tidak. Memilih sumber tersebut objektif atau tidak. Tuh, karena kita harus mengetahui sumber tersebut dapat menyampaikan informasi yang valid atau tidak. Artinya sumber tersebut disampaikan harus benar-benar secara objektif. Ya, baik. Kemudian yang kedua, ketika kita menerima suatu informasi, nah maka kita harus berpikir kritis. Jadi saat menanggapi informasi kita harus berpikir kritis. Ada yang tahu berpikir kritis itu berpikir yang seperti apa? Ya, hanya Berpikir secara jernih dan logis. berpikir secara jernih dan logis. Logis artinya adalah masuk akal. Ya, jadi kita menyampaikan pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita melalui pikiran yang logis dan masuk akal. Betul. Jadi ketika kita mau mengkritik, kita harus pastikan sumber tersebut bisa dipercaya dan kita harus menyampaikannya secara berpikir kritis. Jadi berpikir yang jernih, yang logis, atau masuk akal. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan mengenai pembelajarannya, Bu Densi mau memberi asesmen awal dulu. Saat nanti kalian mengevaluasi suatu kritik sosial atau teks, baik teks itu visual ataupun audio visual, kalian mampu memahami bagaimana cara kalian mengevaluasi. Silakan beri dulu teksnya satu-satu ya. Bentuk dari asesmen awal ini, kalian cermati komik yang ada dalam lembaran tersebut, kemudian merespon pertanyaan yang ada di belakangnya. Ya, artinya kalian bisa mengemukakan pendapat kalian melalui checklist tersebut.
Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Ada bagian mana yang menurut kalian ada yang kurang? Masuk kampung itu. Ya, jadi mati gambar komik strip tersebut, kalian bisa memberikan respon di tabel yang sudah disediakan. Dalam tabel tersebut terdapat checklist, ada atau tidak ada. Kalian tinggal memberikan tanda checklist atau tanda centang. Kemudian kalian jelaskan alasan kalian memilih pernyataan tersebut. Ya, waktu mengerjakan kurang 5 menit lagi. Baiklah anak-anak, hasil dari asesmen awal tadi akan saya koreksi semuanya, dan untuk perwakilan hari ini menyampaikan apa yang sudah kalian kerjakan pada asesmen awal tersebut diwakili oleh salah satu teman dari kalian, yaitu Lailatul Walidah, akan memberikan jawaban mengenai apa yang sudah dikerjakan. Laila, silakan. Apakah kamu sudah tidak digunakan untuk faktual? Kenapa tidak alasan karena kamu menggunakan pelajaran atau kedua, apakah kita tersebut memiliki ukuran? Ya, alasan itu untuk menjadi. Oke, terima kasih Laila. Ini banyak sekali hal yang bisa menjadi bahan kritik sosial. Ya, jadi kehidupan kita tidak terlepas dari berbagai fenomena baik yang aktual, kemudian info-info terkini yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, contohnya kalian cermati fenomena yang ada di depan. Di sini ada suatu gambar. Nah, gambar tersebut terdapat tulisan yang bisa dipercaya dari TV itu cuma azan. Ada yang menuliskan seperti itu. Kemudian di sampingnya terdapat tulisan kami lapar Tuhan. Dan objeknya ini siapa? Ya, objeknya adalah pemulung. Nah, maka ini bisa kita jadikan suatu bahan untuk membuat suatu kritik sosial, di mana nanti fenomena itu banyak. Terus yang kedua, di sini ada gambar aroma cita-cita kemakmuran tak lagi tercium wangi. Ini juga fenomena yang terjadi di dalam masyarakat kita. Ketika saat itu masih pandemi, semua orang wajib menggunakan masker. Nah, ini bukan terkait dengan penggunaan maskernya yang bisa kita kritisi, tetapi kalimat yang ada di depan tersebut. Aroma cita-cita kemakmuran tak lagi tercium wangi. Kemudian di bawahnya ada gambar apa? Ada gambar tikus. Nah, itu kaitannya nanti akan ada hubungannya dengan pola pemerintahan juga. Lalu cermati gambar yang ketiga. Di sini ada tulisan atau bisa dikatakan sebagai sebuah slogan. Berita bersih jadi prestasi setiap hari. Ya, saya ulangi sekali lagi sambil kalian cermati tulisannya. Berita bersih jadi prestasi setiap hari. Kata-kata tersebut bisa dikatakan sebagai slogan yang diasumsikan oleh masyarakat bahwa tayangan-tayangan yang ada di televisi
ini lebih banyak mengedepankan hiburan semata atau berita-berita yang tidak aktual tetap ditayangkan hanya untuk mendapat perhatian dari penonton. Oke, lanjut lagi. Ada suatu fenomena yang terbaru juga, bahwa resmi transaksi di TikTok Shop dilarang. Artinya kegiatan transaksi jual belinya di TikTok Shop itu sudah ditutup, sudah dilarang. Satu lagi. Nah, di sini juga ada pantun kritik sosial. Ya, coba salah satu bisa mewakili saya untuk membacakan pantunnya, cukup dari situ. Coba Anin, bacakan pantunnya dengan suara yang lantang. Pohon besar, pohon bersih, di tengah pohon buka, usaha, suka pemimpin, suka korupsi, kalian kecil, maupun salah. Baiklah, kalian lihat di bagian isinya anak-anak. Jika pemimpin suka korupsi, rakyat kecil makin sengsara. Baiklah, dari beberapa fenomena dan juga slogan-slogan tersebut, kita akan mengevaluasi baik makna tersirat ataupun makna tersurat. Artinya makna tersebut ada di dalam bacaan atau tidak ada di dalam bacaan. Nah, saya berikan gambar tersebut. Jadi hari ini kalian membentuk kelompok dulu. Kalian membentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Silakan membentuk kelompok menjadi 5 kelompok dengan anggota ada siswi dan juga siswa, ya, ada putra dan ada putri. Silakan membentuk kelompok sekarang di tempat itu. Sudah ada berapa kelompok? 1, 2, ayo Andre, 3. Sambil kalian siapkan buku teks kalian, buku paket kalian dalam satu kelompok. Terus setelah itu bergantian sekarang maju lagi satu dan menentukan apakah isi dari kalimat ini cocok sesuai dengan gambar yang kalian ambil. Ya, oke. Sekarang dimulai dari kelompoknya ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, silakan perwakilan satu anak ke depan, berjajar ke depan. Fenomena larangan atau ditutupnya shop menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak yang kontra merasa disuntik karena tidak dapat lagi mempromosikan dan menjual produknya. Bahkan beberapa orang menggabungkan perekonomian melalui TikTok Shop. Sedangkan pihak yang pro dengan aturan pemerintah tersebut merasa agar perekonomian di pasar secara offline dapat berjalan dan seharusnya pihak TikTok agar kedepannya memiliki e-commerce sendiri dengan regulasi atau aturan yang benar. Sesuai dengan deskripsi pada gambarmu? Tidak sesuai. Berarti yang sesuai milik siapa? Pernyataan yang sudah disampaikan oleh Bahrul Ulum. Ya, berarti itu milik dari kelompok 2. Silakan diambil teksnya. Kemudian karena Bahrul Ulum belum menemukan teksnya, berarti harus menunggu pernyataan atau deskripsi sampai ketemu. Silakan kelompok 2 mengambil satu. Dibacakan. Dalam pantun tersebut memiliki makna pemimpin yang terlibat dalam korupsi dapat merapat harapan rakyat, membuat rakyat menderita dan mengkhianati amanah yang telah diberikan. Oke, berarti menjelaskan mengenai makna dari pantun. Sesuai dengan deskripsi gambar kelompok kalian? Tidak sesuai. Yang memiliki deskripsi tersebut adalah kelompok 3. Oke, berarti silakan diberikan kepada kelompok 3. Ya, lanjut. Fenomena tersebut menjelaskan makna bahwa dalam siaran televisi tayangan presiden merupakan tayangan yang paling dapat dipercaya karena suatu tayangan yang mengingatkan umat Islam untuk menunaikan ibadah sholat.
Oke, sesuai dengan deskripsi gambar yang kelompok kalian pegang atau tidak? Mengenai azan? Tidak. Yang memiliki tayangan azan tadi adalah gambar dari kelompok 4. Oke, baiklah. Kurang 2. Silakan kelompok 4 untuk mengambil salah satu deskripsinya. Ya, bergantian. Dibacakan dari kelompok 4. Ya. Fenomena tersebut memiliki makna seolah kehidupan yang sejahtera, tidak mungkin terwujud dan aromanya lenyap begitu saja karena kehilangan pekerjaan. Sulitnya bertahan dalam perekonomian yang sulit, kehidupan makmur hanya sekedar cita-cita yang sulit dihidupkan. Ya, itu adalah deskripsi dari kelompok 5. Iya, deskripsi kelompok 5 berarti tidak sesuai dengan kelompok 4 ya. Oke, baiklah, silakan diberikan kepada kelompok yang deskripsinya sesuai. Dan yang terakhir, pernyataan yang terakhir akan dibacakan oleh perwakilan kelompok 5. Kalimat atau slogan tersebut mengandung makna kritik sosial terhadap media yang lebih mempertahankan berita yang menarik perhatian penonton daripada menyajikan berita yang aktual dan dapat dipercaya. Ya, itu sesuai dengan kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan diambil untuk kelompok 1. Jadi sudah sesuai dengan deskripsi dan gambarnya masing-masing. Ditunjukkan gambar dan deskripsinya. Hasil deskripsi dari fenomena-fenomena yang sudah kita temukan tadi. Ya. Jadi kita harus benar-benar memberikan deskripsi yang tepat berdasarkan gambar atau fenomena. Begini Satu lagi yang punya berdasarkan deskripsi yang sudah kalian tentukan tadi, agar kelompok yang lain juga memahami makna tersurat dan juga makna tersirat, hasil dari evaluasi yang sudah kalian lakukan berdasarkan gambar yang sudah kalian temukan tadi, maka setiap kelompok menyampaikan hasil yang sudah dikerjakan diawali dari kelompok 1 untuk memberikan makna tersurat ataupun makna tersirat dari fenomena yang sudah ditemukan. Silakan untuk kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari masing-masing perwakilan kelompok akan menceritakan makna yang kami temukan dari gambar-gambar di depan ini. Saya dari kelompok 1, Muhammad Barul Ulum. Saya kelompok 2 dari Kamisada Luciana. Saya kelompok 3, Saya kelompok 4 Sudah. Saya perwakilan dari kelompok 5 Latifah. Gambar yang saya dapat adalah berita basi jadi prestasi setiap hari. Maknanya adalah kalimat atau slogan tersebut mengandung makna kritik sosial terhadap media yang lebih mempertahankan berita yang menarik perhatian penonton daripada menyajikan berita yang aktual dan dapat dipercaya. Saya dari kelompok 2
kita yang saya dapat tentang reaksi di TikTok Shop Benggala. Maknanya, fenomena larangan atau ditutupnya TikTok Shop menimbulkan pro kontra beberapa pihak yang kontra merasa bersedih karena tidak dapat lagi mempromosikan dan menjual produknya. Bahkan beberapa orang menggantungkan perekonomian melalui TikTok Shop. Sedangkan pihak yang pro dengan aturan pemerintah tersebut merasa agar perekonomian di pasar secara offline dapat berjalan dan seharusnya pihak TikTok akan kedepannya memiliki e-commerce sendiri dengan regulasi atau aturan yang benar. Saya dari kelompok 3 mendapatkan gambar tentang patung kritik sosial yang bermakna dalam patung tersebut memiliki makna pemimpin yang terlibat dalam kondisi dapat berimbas harapan rakyat, membuat rakyat menderita dan mengkhianati amanah yang telah diberi. Saya dari kelompok 4 mendapat gambar yang bisa dipercaya dari image Jumpa Anda. Kami lapar Tuhan. Makna dari gambar tersebut adalah fenomena tersebut menjelaskan makna bahwa dalam siaran televisi tayangan Anda merupakan tayangan yang paling dapat dipercaya karena suatu tayangan yang mengingatkan umat Islam untuk menunaikan ibadah salat. Masyarakat menganggap tayangan lain tidak dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu, dalam gambar tersebut terdapat tulisan "Kami lapar Tuhan". Setiap orang harus bekerja keras untuk dapat makan dan memenuhi kebutuhannya di tengah sulitnya perekonomian. Saya dari kelompok 5 mendapatkan gambar yang bertulis aroma cita-cita kemakmuran tak lagi tercium pagi. Fenomena tersebut memiliki makna seolah kehidupan yang sejahtera tidak mungkin terwujud dan aromanya lenyap begitu saja karena kehilangan pekerjaan yang sulitnya bertahan dalam perekonomian yang sulit, kehidupan makmur hanya sekedar cita-cita yang sulit diwujudkan. Demikian makna yang dapat kami temukan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk tiap-tiap kelompok yang sudah menjelaskan mengenai makna yang sudah ditemukan berdasarkan fenomena yang kalian amati tadi. Baiklah anak-anak, dari hasil yang sudah disampaikan perwakilan kelompok masing-masing tadi mengenai makna yang sudah kalian temukan berdasarkan fenomena-fenomena yang sudah kita amati tadi, itu menjelaskan bahwa segala hal yang ada di dunia ini, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita itu dapat menjadikan suatu bahan yang bisa kita buat sebagai suatu kritik sosial. Ya, jadi evaluasi pembelajaran hari ini mengenai mengevaluasi makna tersirat dan makna tersurat dari beberapa teks, baik itu yang berkaitan dengan kehidupan nyata ataupun teks anekdot yang kalian baca. Nah, itu tujuannya adalah untuk memberikan kalian pemahaman mengenai bagaimana menemukan makna tersurat dan juga makna tersirat. Oke, baiklah, untuk itu kita berikan kesimpulan pada hari ini. Sebelum saya tutup, dari kalian untuk menyampaikan satu kesimpulan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Saya minta satu anak untuk memberikan kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan kita hari ini? Oke, Pak, silakan disampaikan. Kesimpulan, setelah mempelajari mengenai mengevaluasi informasi untuk mengetahui makna tersurat maupun makna tersirat suatu teks visual ataupun audiovisual seperti teks anekdot, komik strip ataupun lawakan tunggal, kita dapat berlatih berpikir kritis dan mampu menyampaikan kritik dengan santun. Baiklah anak-anak, dari hasil yang sudah kalian kerjakan setiap kelompok tadi, ini
Ibu Resti nilai untuk kelompok terbaik ya. Satu kelompok terbaik yang sudah menemukan makna sesuai dengan deskripsi gambarnya, yaitu kelompok yang membahas mengenai yang bisa dipercaya dari TV itu cuma azan. Kemudian di sampingnya ada kami lapor Tuhan. Nah, ini adalah kelompok 4 ya. Iya, oke, silakan untuk kelompok 4 ke depan. Kelompok 4 ke depan. Berjajar ke depan semua. Ayo silakan. Depan. Ya, jadi anak-anak ini adalah hasil terbaik deskripsi sesuai dengan pernyataan dan gambar yang sudah ditemukan. Maka itu kita berikan penghargaan tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ya, terima kasih. Setelah itu kalian bisa kembali ke tempat. Semua kelompok sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nanti dikembangkan lagi untuk penggunaan kalimat dalam membuat suatu kritik sosial. Sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini, kesimpulan yang dapat kita ambil setelah teman kalian tadi memberikan jawaban bahwa kita harus memiliki kemampuan berpikir kreatif. Nah, kesimpulannya adalah teks anekdot memiliki manfaat yang luas dalam pengembangan keterampilan baik komunikasi dalam penyampaian suatu kritik dan pengesahan kemampuan berpikir kreatif berdasarkan fenomena yang terjadi dengan pemahaman yang baik. Nah, mengenai teks anekdot ini, kita dapat menjadi penulis dan pembaca yang lebih cakap, kemudian memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan bahasa dan humor dalam konteks tertentu. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kedepannya kalian harus lebih semangat lagi, lebih berpikir kreatif lagi untuk menemukan kritik sosial yang terdapat pada fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Ada pertanyaan lain nanti bisa ditanyakan selanjutnya. Ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat saudara setelah menyajikan pelajaran ini? Sudah baik, siswa mampu menentukan makna tersurat dan makna tersirat pada teks anekdot. Apakah proses pembelajaran saudara sesuai dengan yang direncanakan? Sudah, pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan. Dapatkah saudara menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Dapat memberikan pertanyaan pemantik yang menarik perhatian siswa, serta dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana perkiraan saudara mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Ketercapaian tujuan pembelajaran sudah tercapai. Apakah yang menjadi kesulitan siswa? Siswa kurang dapat berpikir kritis dalam memahami isi teks anekdot. Apa yang menjadi kesulitan saudara? Membimbing keaktifan siswa dalam tugas kelompok. Adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan saudara? Tidak ada, hanya perlu bimbingan secara berkelanjutan. Dengan demikian, apa yang akan saudara lakukan untuk pertemuan berikutnya? Dapat memberikan inovasi dalam pembelajaran, diantaranya penyajian materi dan bahan ajar yang lebih menarik dan bervariasi.